Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian? Saya berharap tetap semangat, kita mau jaga sungguh-sungguh kepercayaan kita, mau menguatkan kepercayaan kita. Walaupun di tengah keadaan sedemikian rupa yang memungkinkan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, kita hanya bisa bertemu secara online. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang kita punya, Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kasih-Nya kasih yang sempurna. Begitu juga kalau Tuhan mengasihi saya dan teman-teman yang ada di sini. Demikian juga Tuhan Yesus mengasihi kalian semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari kita akan siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya keadaan yang ada di sekitar kami tidak dapat menjanjikan apa-apa. Tapi sekali lagi Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang bisa kami pegang janji-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mau cari Engkau. Sungguh-sungguh kami mau naikkan hati bagi-Mu. Sungguh-sungguh kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati mereka yang sedang mengikuti ibadah online sore ini. Dimanapun mereka berada, apapun Tuhan. Biar mereka Tuhan sungguh-sungguh dipenuhkan. Tuhan, biar Engkau sendiri bertemu langsung kepada para anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapa-Ku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalat. Kau Bapa-Ku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa.
selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Katakan Bapa, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa. Mari sekali lagi katakan, selalu setia. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Katakan Bapa, Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa.
sembah, kami sembah, kami sembah. Hati kami bersorak bagimu. Percaya Bapa, hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Sialama ya lama ya la 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 ma ya la 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 la. Ya lama ya la lama ya la la. Bagimu Tuhan, bagimu. Sialama ya la 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 ma ya la la ma ya la 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 la. Penuhkan Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan, kami merindukanmu. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami Bapa, tiada yang lain, oh, tiada yang lain, oh, tiada yang lain, oh, Bapa, ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Sore ini Tuhan kami mau memuji, kami mau meninggikan suara kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami sore hari ini. Semua yang percaya katakan
Amin. Siapa yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Siap? Mari semua bangkit berdiri. Saya mau ngajak teman-teman semua, kita mau gerakan kaki tangan kita melompat bagi Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semangat. Yuk kita mau terbang buat Tuhan. Siapa yang mau terbang? Gerakan tangannya semua. Siap? Yuk. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama
tanda bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan siapkan hati kita. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Tidak ada yang seperti Dia. Dia sungguh baik. Dia amat baik. Dia teramat baik bagi saya dan bagi kalian, bagi kita semua. Tidak ada satupun yang kebetulan terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Semuanya yang terjadi dalam hidup kita itu di atas kendalinya Tuhan. Percaya, percaya, karena Dia selalu menyertai kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh menaruh percaya dan harap kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Katakan, Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Katakan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersama.
ku cinta, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Katakan sekeras hati, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Yes, amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Baik, shalom saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, kembali lagi saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus yang sangat mencintai kami sangat percaya Engkau ada di dalam hati kami. Karena itu sebelum kami mendengarkan firman-Mu, beroperasilah di dalam hati kami, persiapkan pikiran kami, agar kami ini bisa selama 30 menit ke depan, kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Sehingga biar firman-Mu itu bukan jatuh di tanah pinggir jalan, bukan jatuh di tanah berbatu-batu atau bersemak duri, tapi betul-betul bisa jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Karena kami percaya firman itu tidak pernah salah. Seringkali yang membuat firman tidak bisa berbuah itu karena tanah hati kami itu tidak tepat. Persiapkan tanah hati kami. Sehingga sepanjang setengah jam ke depan, waktu yang kami persembahkan kepada Tuhan itu betul-betul dapat meningkatkan kualitas kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Baik, shalom saudara rekan-rekan Youth Allah Kasih. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang cukup menarik ya. Yaitu topik tentang LSD. Saya beri judul, bolehkah pacaran beda agama? Ya. Topik ini menjadi topik yang senantiasa menjadi pergumulan, terutama buat orang-orang yang sudah jatuh cinta. Ini tidak mudah. Ya, karena itu sebelum saya menyampaikan topik ini, saya ingin memberikan 2 catatan penting dulu di pendahuluan. Yaitu yang pertama, tentu saja keputusan yang akan saudara ambil itu saudara yang menentukan, pasti. Tetapi biarlah pemberitaan yang akan saya sampaikan ini
bisa memberikan kepada saudara cara pandang yang lebih utuh sebelum saudara mengambil sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan saudara. Ya, itu catatan pertama. Catatan kedua, pacaran yang saya maksud di sini ini adalah pacaran yang serius menuju kepada jenjang pernikahan. Ya. Jadi kalau saya mengatakan bolehkah pacaran beda agama, pacaran yang saya maksud di sini adalah pacaran di mana Anda serius masuk kepada jenjang pernikahan. Oke, bolehkah pacaran beda agama? Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi kata-kata penolong, garis bawahi kata-kata sepadan. Nah, saya berikan dasar pemikirannya dahulu. Pasangan itu adalah penolong, saudara. Ya. Jadi konsep pasangan itu adalah penolong. Dan itu bukan hanya berbicara wanita menolong pria, bukan. Tapi juga pria itu harus bisa menolong wanita. Anak kuliah bisa menolong anak TK tidak bisa menolong anak kuliah. Ya. Karena itu kenapa pasangan itu harus sepadan di sana dikatakan. Kenapa harus sepadan? Karena pasangan itu penolong, itu konsepnya. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya buka satu ayat lagi aja. Dan setelah itu nanti saya akan berikan penjelasan serta aplikasinya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, saya ulang lagi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, saat saudara baca ayat ini saja, sebetulnya saudara sudah bisa menjawab sendiri, bolehkah pacaran berbeda agama? Ya, ayat ini aja sudah sangat menguatkan kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya. Sebenarnya saudara sudah bisa menjawab. Tapi saya coba jelaskan, kenapa di sini dikatakan janganlah. Saya berikan dasar teologisnya terlebih dahulu. Agar saudara diyakinkan kenapa Alkitab itu melarang kita ini berpacaran, menikah berbeda agama. Pernikahan itu sejatinya roh menikah dengan roh, saudara. Yaitu sejatinya pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan tubuh menikah dengan tubuh, jiwa menikah dengan jiwa, bukan. Pernikahan itu roh menikah dengan roh, karena esensi manusia itu adalah roh. Karena pernikahan itu roh menikah dengan roh, maka sebenarnya ketertarikan dan kecocokan itu sebetulnya harusnya titik awalnya itu dari rohnya dulu. Kita tertarik dengan rohnya, kita cocok dengan rohnya, lalu kita ngobrol, kita cocok dengan pikiran, perasaannya, barusan setelah itu fisiknya, ya, tubuhnya, atau apapun yang dia miliki. Tetapi seringkali saya mendapati ketertarikan bahkan kecocokan itu dimulai dari fisik dulu, atau tubuh dulu, pikirannya dulu, setelah itu rohnya dulu. Oke, it's okay. Saya memahami hal tersebut karena namanya manusia ya, manusia itu kan sulit ya ngelihat kondisi roh seseorang terus tertarik itu tidak mudah. Meskipun itu juga tetap sesuatu yang mungkin, tapi itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi it's okay. Kalau saudara wajar lah ya, pria itu tertarik wanita cantik ya, dilihat itu kecantikan physically dulu. Ya, tapi kalau wanita itu dengar-dengar tidak terlalu tertarik dengan ketampanan, tapi lebih tertarik terhadap kemapanan, ya katanya seperti itu. Ya, orang-orang mengatakan kalau jika engkau tidak tampan, kemapananmu itu bisa mentoleransi ketidaktampananmu. Nah, katanya seperti itu, saudara. Ya, jadi saya mendengar sebuah joke gitu ya. Pria itu tidak tampan tidak apa-apa, ya asalkan kau mapan, ketidaktampananmu bisa ditoleransi. Katanya seperti itu ya. Tapi pria itu cenderung memang cari yang cantik. Ya, sekali lagi
it's okay lah, ya itu saya bisa memahami lah hal tersebut ya. Tetapi seringkali yang saya temukan setelah tertarik secara fisik, tubuh, ngobrol, cocok, rohnya ini dilupakan. Nah itu problemnya. Jadi sekali lagi, it's okay, saudara tertarik secara tubuh dulu ya, terus tertarik jiwa, ngobrol, tapi tolong ketertarikan dan kecocokan secara roh ini harusnya jadi penentu akhir. Jadi sama seperti kalau saudara beli barang, ya, saudara beli barang, saudara sudah cocok dengan barang ini, pertanyaan yang penting gini, barang ini dijual atau tidak? Loh, kalau barang ini tidak dijual ya sudah, selesai, usai. Begitu pula dengan kehidupan kita. Oke, it's okay, tertarik secara tubuh, physically dulu dengan apa yang dia miliki, apapun itu. Terus ngobrol cocok, it's okay. Tapi harusnya roh, ini menjadi penentu yang akhir. Ya. Sekali lagi, sejatinya pernikahan itu roh menikah dengan roh. Nah, pengertian sepadan, ya pasangan itu harus padan. Pengertian sepadan itu adalah sama dan seimbang. Ya. Jadi kalau saudara mencari pasangan yang sepadan, itu artinya rohnya sama dan rohnya seimbang dengan Anda. Kenapa? Saya akan kupas. Dengan contoh-contoh analogi agar saudara lebih mudah untuk menjelaskan kepada orang lain. Saya jelaskan dulu, kenapa rohnya harus sama? Kenapa kita pacaran dengan orang yang rohnya harus sama? Saya berikan analogi seperti ini. Setiap kali saudara beli barang, pasti saudara ini di kotaknya itu pasti ada yang namanya manual book atau buku petunjuk. Ya, saudara beli barang, pasti ada yang namanya buku petunjuk. Saudara bayangkan, kalau saudara beli barang, buku petunjuknya ada 2. Dan 2 buku petunjuk itu bertolak belakang. Wah, saudara pasti akan pusing. Contoh. Saya beli tablet, ya misal saya beli tablet. Buku petunjuk pertama mengatakan, pakai dulu baterai hampir habis baru dicas. Buku petunjuk pertama, pakai dulu, setelah baterai hampir habis baru dicas. Tapi buku petunjuk kedua mengatakan, dicas dulu baru dipakai. Pusing atau tidak? Pusing. Yang benar yang mana? Itu baru barang. Kita tidak cocok, kita bisa beli lagi. Atau saudara misal beli speaker. Buku petunjuk pertama, speaker harus diletakkan di lantai agar bisa meredam getaran. Tapi buku petunjuk kedua, speaker harus digantung di plafon agar suaranya lebih bagus. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara pasti akan pusing bagaimana memperlakukan speaker ini. Itu baru barang. Saudara bisa bayangkan pacaran dengan orang yang berbeda buku petunjuk. Itu pusing. Ada orang mengatakan, bisa kok. Tidak bisa. Bagaimana cara beribadah? Bagaimana cara menghormati orang tua? Apa itu peranan pria, apa itu peranan wanita? Bagaimana cara mengelola keuangan? Bagaimana respon-respon kita dalam menghadapi masalah? Bagaimana mendidik anak? Waduh. Itu semua pasti akan Anda arungi semuanya. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara bersatu dengan orang yang punya buku petunjuk yang berbeda. Masa pacaran itu tidak cocok pun disama-samakan. Ya, saya sering kali melihat ada orang pacaran yang wanita mengatakan, aku ini suka pete. Ya, yang wanita mengatakan. Yang pria sebetulnya tidak suka, tapi dia bilang, aku juga suka loh. Nah, nah pacaran itu gini, diseragam-seragamkan gitu. Yang pria bilang, aku suka olahraga sepak bola, saya suka ngelihat. Wanitanya padahal tidak suka. Terus wanitanya bilang, aku juga suka. Nah ini permasalahan pacaran itu selalu di sana. Ya. Karena itu kenapa harusnya di dalam masa PDKT, ya, itu bukan tunjukkan persamaan, tunjukkan perbedaan. Karena percayalah, waktu saudara nanti menikah, saudara akan lebih banyak melihat perbedaan daripada persamaan.
Saudara bisa bayangkan, jadi rumitnya pacaran beda agama itu seperti ini. Saudara bisa bayangkan, saudara debat dengan siapa itu Tuhan dengan orang berbeda agama, itu tidak pernah bisa menemukan titik temu. Saudara. Kita debat tentang Tuhan dengan orang berbeda agama, tidak pernah menemukan titik temu. Itu sama seperti kita menjalankan kehidupan dengan orang berbeda buku petunjuk. Jangankan yang berbeda, yang buku petunjuknya sama saja, itu aplikasinya belum tentu sama kok. Yang prinsipnya sama saja, aplikasinya belum tentu sama. Contoh, menghormati orang tua. Ada orang mengatakan bahwa menghormati orang tua itu memberikan waktu. Tapi ada anak yang mengatakan menghormati orang tua itu juga harus memberikan pemeliharaan. Nah ini aja sudah berbeda. Menabur. Ya konsep menabur aja. Misal tentang perpuluhan, ini saja bisa beda aplikasinya. Orang yang satu agama saja, Yesusnya itu satu. Itu debat tentang Yesus itu kadang tidak usai-usai kok. Jadi saudara bisa bayangkan ya, yang prinsipnya sama saja, itu aplikasinya belum tentu sama. Apalagi yang prinsipnya berbeda. Ya. Karena itu kenapa kita mengatakan rohnya itu harus sama. Kalau rohnya tidak sama, saudara pusing. Ada begitu banyak hidup ini, dalam hidup ini. Itu karena gini. Prinsip itu menentukan cara pandang. Cara pandang itu menentukan tindakan. Kalau prinsipnya beda, cara pandangnya berbeda, tindakannya berbeda. Kalau tindakannya berbeda, terus bagaimana saudara bisa bersatu dengan dia? Roh harus sama. Yang kedua, seimbang. Rohnya sepadan itu sama dan seimbang. Seimbang, saya akan coba jelaskan. Jika suatu ketika saudara tertarik, rohnya sudah sama-sama Kristen. Jangan closing dulu. Ya, seimbang itu seperti ini. Kalau saudara adalah anak Tuhan yang betul-betul cinta Tuhan, betul-betul rindu mentaati firman, pastikan orang yang pacaran dengan Anda itu bukan cuma orang Kristen, tapi betul-betul mengasihi Tuhan. Itu seimbang. Jadi kalau misal buku petunjuknya sama, coba cek kira-kira dia menghidupi buku petunjuk itu atau tidak. Buku petunjuknya sama, tapi dia tidak pernah menghidupi buku petunjuk itu. Ya sama saja. So. Dia percaya Alkitab, tapi dia tidak pernah menghidupi isi Alkitab. Ya sama saja. Itu seimbang. Nah mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kok bagaimana saya bisa tahu dia menghidupi buku petunjuk atau tidak? Karena itu kenapa dalam proses saudara pengenalan, ya, seringkali saya melihat proses pengenalan itu hanya sibuk tukar mata, ya, curi-curi lihat. Ya. Proses pengenalan itu saudara bukan cuma tukar mata, tapi saudara tukar pikiran. Kalau saudara ingin tahu kira-kira dia menghidupi buku petunjuk itu atau tidak, dalam proses pendekatan, yang harus saudara lakukan itu cuma satu. Sorry, bukan cuma satu. Tetapi ini satu hal yang tidak boleh dilupakan. Banyaklah bertanya. Tanya semuanya. Tanya. Semakin Anda, saudara beli barang, saudara pasti kan cari info kan tentang barang itu. Saudara mau pergi rekreasi sebuah tempat, saudara pasti cari info tentang tempat itu. Dengan cara apa? Bertanya. Riset. Sama, saudara kalau ingin tahu kira-kira orang ini, dia ini betul-betul menghidupi apa yang dia yakini atau tidak, banyaklah bertanya. Tanya, pernah enggak engkau mengalami masalah-masalah yang membuat engkau trauma dalam hidupmu? Tanya. Kalau dia mengatakan tidak pernah, wah ini berarti orang ini bahaya. Saudara. Dia tidak pernah mengalami masalah, wah ini bahaya. Saudara. Ya. Berarti dia hidup dalam zona nyaman dan aman terus-menerus. Ya. Tapi kalau dia mengatakan pernah, oke, bisa ceritakan? Ya, setelah dia cerita, tanya. Lalu bagaimana responmu waktu menghadapi masalah itu? Karena respon dia menghadapi masalah itu menunjukkan level kerohaniannya dia. Jadi jangan tanya, apakah engkau dewasa rohani? Wah, dia pasti jawab, aku dewasa rohani. Jangan tanya seperti itu. Tanya,
Orang ngadepi masalah, responmu bagaimana? Dari situ kita bisa ngelihat bagaimana responnya dia. Dari situ kita bisa ngukur level kerohaniannya dia. Tanya, engkau lebih akrab dengan mama atau dengan papa? Dengan mama. Kenapa? Dengan papa. Kenapa? Kalau engkau akrab dengan papa, kenapa dengan mama engkau jauh? Tanya. Dari situ saja, saudara bisa menyimpulkan sesuatu hal. Tanya, siapa sahabat-sahabatmu? Ya. Dari siapa sahabat-sahabatnya kau bisa mengenal bagaimana sifatnya dia. Tanya, bagaimana kuliahmu? Engkau kuliah berapa semester? 6 semester. Oh 6, wah luar biasa, lulus? Tidak, terus drop out. Nah saudara bisa lihat ya, kelihatannya 6 semester, tapi drop out. Ya. Tanya semua saudara. Ya. Engkau punya mimpi apa? Mimpiku menyenangkanmu. Wah ini pria penggombal. Sudah. Ya, jadi tanya. Tanya semuanya. Ya. Ya. Kenapa tanya? Karena saudara akan menikah. Seumur hidup tidak bisa ganti, saudara. Rohnya harus seimbang. Ya. Rohnya harus seimbang. Nah, saya berikan kriteria praktis. Ya, ini beberapa kriteria dalam mencari pasangan. Saudara bisa catat ini kriterianya. Yang pertama, seperti tadi yang saya katakan, bagaimana respon dia saat menghadapi masalah. Ya, lihat bagaimana respon-responnya dia. Ya. Yang kedua, lihatlah bagaimana sikap dia terhadap otoritas di atasnya. Terhadap orang tuanya, terhadap pemimpin di mana dia berada, bagaimana sikapnya dia. Kalau saudara tertarik dengan seorang pria, tapi ternyata respon dia terhadap otoritas di atasnya tidak baik. Wah bahaya. Respek itu selalu melahirkan anugerah. Seorang pria yang tidak memiliki rasa respek terhadap otoritas di atasnya, dia pasti akan miskin anugerah. Kita ini kan mendapatkan anugerah dari orang kita hormati. Anda menghina orang, Anda tidak akan mendapatkan anugerah dari orang itu. Saudara bisa bayangkan, jika saudara wanita, saudara punya pria yang susah menghormati orang, hidup Anda akan miskin anugerah. Tapi kalau saudara pria, saudara mendekati wanita, dia tidak pernah menghormati otoritas di atasnya. Kalau wanita tidak pernah menghormati otoritas di atasnya, dia tidak akan pernah menghormati Anda sebagai seorang suami suatu hari kelak. Ya. Sikap dia terhadap otoritas di atasnya. Terus sikap dia terhadap orang yang lebih lemah. Ya. Sikap dia terhadap orang-orang di bawahnya, terhadap orang dipimpin, terhadap pembantu di rumahnya, terhadap orang-orang yang lebih lemah baik status maupun perekonomiannya. Lihat, amati. Kalau pria tidak bisa menghormati orang yang lebih lemah, maka pria akan cenderung menindas istrinya nanti. Tapi kalau seorang wanita cenderung tidak menghormati orang yang lebih lemah, wah suaminya pasti akan miskin hubungan. Karena calon istri Anda suka menindas orang lebih lemah, berarti tidak ada orang yang suka bergaul dengan keluarga Anda. Anda akan miskin hubungan. Ya. Yang keempat, bagaimana pengelolaan dia dalam keuangan. Ya cek pengelolaan dalam keuangan bagaimana. Ya. Jika seorang pria tidak bertanggung jawab dalam keuangan, diberi uang saku sama orang tuanya. Ya. Uang sakunya sudah besar, tapi selalu habis, tidak pernah bisa menabung. Dia tidak mahir mengelola keuangan. Nanti kalau menikah dia akan punya hutang banyak. Anda sebagai istrinya pasti ikut menderita juga. Karena hutang suami Anda kan menjadi hutang Anda juga. Tapi jika seorang wanita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka cenderung boros. Di balik pria kaya, itu ada wanita yang hebat. Bertanggung jawab dalam hal keuangan. Ya, jadi pria-pria kaya, ya, itu suami-suami yang kaya itu selalu di baliknya ada seorang wanita yang bertanggung jawab dalam hal masalah keuangan. Jadi kalau
Saudara tertarik dengan seorang wanita, kelolongan dia tidak bagus, handphone setengah tahun sekali ganti, ya. Terus cenderung boros, pertimbangkan itu. Terus berikutnya, yang kelima, yang terakhir, perhatikan apa yang sering dia katakan dan lakukan. Karena itu akan menunjukkan siapa dirinya. Bagaimana dia mengatakan sesuatu. Apa yang dia lakukan. Ya. Saya beri guidance ini aja deh. Ya. Saudara bisa menjawab melalui contoh-contoh ini tadi. Sekali lagi keputusan ada di tangan Anda. Tentu saja. Tapi biar apa yang telah saya sampaikan itu memberikan kepada saudara pertimbangan yang jauh lebih lengkap sebelum saudara mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tolong tuntun buat setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mencintai mereka semuanya. Kami berdoa agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam hal berpasangan. Karena kami sadar bahwa daging kami ini lemah, seringkali kami tertarik dengan seseorang yang mungkin kadang-kadang Tuhan tidak berkenan. Tetapi biarlah dengan segala macam cara Tuhan pertemukan kami dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan sebuah urusan yang tepat, di momen yang tepat. Tolong kami ini adalah manusia yang tidak maha tahu, dan Kau yang paling maha tahu. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah Tuhan selalu pimpin kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.